Halo guys, welcome back to channel Furu1 Indonesia. Kembali lagi dengan saya Hisham selaku host di sini dalam serial Bincang-bincang Furu1. Kali ini saya berada di Batu, Malang, Jawa Timur, dan saya kedatangan seorang narasumber yang gak kalah hebatnya dengan narasumber sebelumnya. Beliau cukup berandil besar dalam perkembangan Furu1 Farm atau kebun Furu1 di sini. Beliau juga merupakan kepala kebun di sini. Beliau bernama Pak Said. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said. Saya di sini sebagai kepala kebun di Furu1 Farm. Halo Pak Said, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kabar baik, Mas Isam. Alhamdulillah. Pagi-pagi ini cerah sekali Mas Said di sini ya. Sekali. Mas Said, sebelumnya saya udah keliling di Furu1 Garden ini, Furu1 Farm ini, dan saya lihat begitu banyak ya. Kayaknya sekarang lagi musim panen ya Pak ya. Ya, betul, banyak banget. betul Kayak di belakang kita ini juga stroberi matang yang udah siap petik ya Pak ya. Betul ya. Tadi juga di dalam greenhouse itu yang seperti teman-teman lihat di belakang ini ada greenhouse itu melon ya Pak ya. Ya, melon tipe Jepang. Melon tipe Jepang. Ya. Oke. Nah Pak, saya mau tanya beberapa pertanyaan yang mungkin juga teman-teman juga di luar sana juga punya pertanyaan yang sama terhadap saya. Kayak apa sih ciri khas Furu1 Farm ini kayak gitu kan misalnya, atau kayak dari Jepang tuh kayak gimana sih gitu kan. Apa sih yang bedain sama mungkin jenis stroberi atau jenis melon-melon biasanya. Itu kan biasanya pertanyaan-pertanyaan umum ya Pak yang biasa ditanyain sama ya masyarakat di sana gitu kan. Kalau mengenal Furu1 Farm ini dan keterikatan Furu1 Farm ini dengan Jepang itu dalam sektor pertanian itu seperti apa ya kan, banyak yang nanya-nanya kayak gitu. Oke. Pak, di sini sebagai kepala kebun di Furu1 Farm ini, kesehariannya itu sebagai seorang kepala kebun tuh kesehariannya apa aja ya Pak? Ya, sama seperti petani lainnya Mas. Jadi di sini saya dan teman-teman datang pagi, lihat tanaman, misalnya ada yang kurang, terus disiram, perawatan, penanaman, pembuatan media tanam, sampai penanaman, terus sampai pasca panen. Betul. Oh, jadi Bapak juga langsung turut andil juga di panennya itu. Walaupun seorang kepala kebun bukan berarti hanya seorang kepala yang harus ya asal memerintah gitu ya. Ternyata turun tangan juga ya sampai ke sama seperti yang lainnya. Oh, oke. Mulai dari awal tahap pupuk dan sampai panen seperti ini nih juga ya Pak, merupakan Bapak langsung turut andil juga di situ ya. Oh iya, keren nih. Oh ya Pak, bulan-bulan ini kan lagi rame-ramenya bulan panen khususnya di stroberi dan melon ya Pak ya. Nah, distribusi yang dilakukan di Furu1 Farm itu kemana aja Pak? Atau produknya atau hasil panennya itu sudah dialokasikan kemana aja? Gitu. Nah, gini Mas Isam. Jadi dulu untuk panen tanaman stroberi ataupun melon ataupun sayuran dulunya itu kita pasaran ke pasaran lokal. Oke. Nah, untuk di daerah Batu sendiri untuk tanaman stroberi itu ada beberapa toko, 5 atau 7 toko. Di Malang ada 2 toko. Kemudian di pusat oleh-oleh Bujon. Nah, sekarang kita pasarkan lagi lebih luas lagi ke area Jakarta. Di sana dipasarkan di soal-soal besar seperti Jakarta ICI, Ion Mall. Ion Mall? Ya, betul sekali. Oh, sudah tembus ke Ion Mall? Betul Mas Isam. Produk dari Furu1 Farm? Ya. Wah, gila guys. Dan semua Keren. Produknya kami itu ditanam secara organik. Oh iya, betul. Itu informasi baru sih, ternyata di Furu1 Farm ini sudah tembus di Ion Mall guys, sudah dipasarkan oleh Ion Mall. Kalian bisa langsung coba aja ke toko-toko terdekat. Tepatnya kalau misalnya ada Ion di daerah kalian, atau kalau Jakarta ada di Ion Mall dan di betul. Dan di Jakarta ICI dan di Jakarta ICI Mart. Betul. Dan atau kalian yang berada di daerah khususnya di Jawa Timur, Malang, bisa lah atau main ke sini ya Pak ya untuk langsung merasakan sensasi bedanya hasil panen di Furu1 Farm itu seperti apa. Bagaimana sih hasil panen yang ini loh, hasil tanamnya itu
juga berasal dari apa, hasil tanamnya juga menggunakan metode dari Jepang ya Pak. Bedanya itu seperti apa? Nah, kalau kalian penasaran bisa langsung datang ke Furusato Farm, khususnya yang di domisili Jawa Timur. Nah, Pak, saya mau tanya lagi Pak. Hasil pertanian, bagaimana hasil pertanian di Furusato Farm itu bisa cukup bersaing? Karena tadi Bapak sempat bilang Furusato Farm sudah tembus ke ya salah satunya di Aeon dan Jakarta Ichi. Itu kan salah satu supermarket besar ya, supermarket besar di Indonesia, dan itu bisa tembus di situ atau bisa bersaing, itu bagaimana Pak? Nah gini Mas Isam, untuk bersaing ke soalan besar seperti itu, Iya. kita butuh proses yang panjang. Jadi semua ini ditanam secara organik dengan arahan dari Mr. Aoyama dari Jepang. Oke. Oh ya, guys, kalau kalian yang belum tahu, Mas Said ini sebelumnya juga sudah melakukan, mungkin sudah langsung belajar dan terjun langsung di dunia pertanian di Jepang, betul begitu Pak? Ya, betul. Mungkin boleh di-share sedikit Pak pengalamannya bertani di Jepang, gitu, bagaimana? Nah gini, dulu itu saya pernah magang di Jepang, tepatnya di daerah Tochiken, di prefektur Tochigi. Di sana saya bekerja magang di pertanian. Nah, selama 3 tahun di sana, sampai saya memperoleh pengalaman, terus saya terapkan di sini. 3 tahun berada di Jepang. Betul. Untuk menekuni dunia pertanian. Ya. Lalu ilmu yang didapat dari Jepang ya, seperti yang kita tahu Jepang itu di sektor pertaniannya cukup maju ya. Ya, handal. Lalu diterapkanlah di sini. Ya, betul Mas. Wah, itu adalah poin plus dari Furusato Farm guys. Yang membedakan hasil panen di Furusato Farm berbeda dengan mungkin di tempat-tempat lain adalah bagaimana tata cara penanamannya yang langsung metodenya dari Jepang. Betul begitu Pak? Betul. Oke. Nah sekarang saya mau tanya secara personal Pak. Dari sekian banyaknya pekerjaan di luar sana, apa Pak yang membuat Bapak, alasan Bapak tuh ingin bertani? Nah, bertani itu bukan bertani itu adalah profesi yang sangat mulia. Karena apa Mas Isam? Karena bertani itu adalah untuk apa? Memproduksi swasembada pangan, khususnya apa? Masyarakat kita sendiri, masyarakat Indonesia. Betul. Dan untuk sangat berkontribusi untuk apa? Sebagai tangan pangan awal ya, sebagai betul. tangan awal untuk swasembada pangan khususnya di pertanian ya. Mas Said, dari 3 tahun di Jepang, mungkin punya cerita-cerita menarik Pak selama belajar di Jepang. Tadi Bapak sempat singgung soal Pak siapa di Jepang? Pak Aoyama. Ya, beliau itu maksudnya beliau itu mengajarkan apa saja sih Pak di pertanian di Jepang itu yang akhirnya Bapak terapkan di sini. Kalau boleh kita tahu nih, jadi kan kita tahu ya, mungkin metode pertaniannya kita Bapak bawa dari Jepang ke sini. Metode pertanian yang seperti apa Pak? Kalau boleh tahu kita kulik sedikit. Nah, jadi metode tanam seperti cara penanaman, cara pemilihan buah, nah, terus pupuk juga. Nah, di sini kan gimana? kalau pupuk itu semua kan pakai organik, jadi semua pakai media tanam. Oh iya, oke. Ya, betul. Oke. Nah, selama menjadi kepala kebun atau selama bertani di Furusato Farm ini, hal apa Pak yang membuat Bapak tuh jadi paling berkesan lah buat Bapak? Entah kayak hasil panennya yang membludak atau punya cerita-cerita menarik atau cerita pahit yang mungkin mau di-share gitu. Ya. Bagaimana Pak? Gini, ya melalui pengalaman saya, setelah dulu pernah kerja di Jepang, jadi etos kerja di Jepang kita yang ambil. Jadi semangat, walaupun tanaman organik itu kan sulit untuk panen kadang. Jadi kadang kita melalui beberapa bertanam gagal terus, tapi kita semangat. Akhirnya kan membuahkan hasil. Organik itu emang lebih susah panen ya Pak daripada non organik. Iya. Kalau benar kayak gitu Pak. Betul. Oh, itu menjadi tantangan sendiri untuk teman-teman
apapun di bidang apapun jangan pernah menyerah dulu gitu Pak ya. Betul, Jangan semangat. pernah takut gagal, jangan pernah takut untuk mencoba. Begitu juga dengan apa yang diterapkan oleh bukan hanya Bapak ya, teman-teman semua di Furusato Farm ini. Beliau mencoba mereka orang-orang hebat itu mencoba membawa suatu metode dari Jepang untuk diterapkan di Indonesia yang mungkin kalau kita berpikir secara logikanya tuh kayak ya beda lah Jepang dengan Indonesia gitu ya Pak ya. Ya. Apakah bisa berhasil gitu kan? Apakah benar gitu kan bisa jadi panen ini? Nggak mungkin lah, mungkin kayak gitu ya, bisa ya Pak ya. Ya betul. Tapi Pak, dari Furusato Farm ini mungkin dari awal hingga sampai sekarang cukup menyebar kemana ya salah satu produk dari Furusato Farm ini, respon masyarakat terhadap Furusato Farm ini apa Pak? Responnya kayak Ya tanggapannya? alhamdulillah masih sama dengan adanya Furusato Farm di Batu sini. Jadi masyarakat sekitar bisa bisa belajar bertani, yang mulanya itu nggak bisa bertani, bisa belajar bertani. Dan menarik lagi untuk adik kita SMA, itu semua SMA sama anak mahasiswa itu bisa belajar bersama-sama bisa belajar di sini, betul ya. Jadi nggak hanya petani-petani senior, kalian yang mau belajar bisa melakukan riset atau penelitian ataupun magang langsung untuk terjun langsung di dunia pertanian tepatnya di Furusato Farm ini. Betul kayak gitu Pak. Oh ya Pak, di belakang saya ini ada namanya greenhouse, betul Pak? Ya, itu greenhouse melon. Iya, greenhouse melon. Nah, ini atasnya itu tuh terbuat dari apa Pak? Jujur sih nggak tahu deh. Ya, itu semua itu dari bahan-bahan khusus. Jadi untuk atapnya itu seperti plastik biasa itu UV. Itu untuk ultraviolet. Jadi ada bakteri apa itu kalau di bawahnya itu kena sinar nanti bisa mati atau memperlambat perkembangan bakteri. Apa itu? Seperti jamur, bukan bakteri, jamur. Kalau untuk periode panen melon itu sendiri mungkin di bulan apa Pak? Atau dalam 1 tahun itu berapa kali? Untuk 1 tahun. Atau yang terdekatnya ya, saya kan nggak tahu ya, mungkin Bapak bisa share. Atau periodenya itu ditetapkan itu dalam 1 bulan kah, atau pokoknya dalam satu bisa berapa kali panen gitu? Kalau setahun itu kayaknya 2 kali panen. Kalau 3 kali dipaksakan nggak bisa. Nggak bisa dipaksakan? Iya nggak bisa, karena harus jeda, ditanamin tanaman jeda, baru ditanaman lagi melon lagi. Untuk usaha melon kalau di dataran tinggi kan agak panjang. Jadi kalau di greenhouse lebih panjang lagi, karena apa? Fotosintesisnya itu kurang. Oh iya, betul. Iya, setahu saya juga melon itu banyaknya biasanya di dataran yang tidak terlalu tinggi, betul ya Pak? Dataran rendah. Sedangkan di sini tuh sampai ketinggian hampir 1000 meter 900 ya. 900-an ya MDPL ya. Ya betul. Tapi bisa ya ternyata ya di sini ya melon Alhamdulillah juga ya. Dengan ketekunan kita, ketekunan saya dan kawan-kawan, semua membuahkan hasil. Alhamdulillah. Nah, Pak, ini di depan kita kayaknya nggak enak ya kalau kita belum cicipin ya Pak ya. Silakan. Ini produk dari Furusato Farm. Ya sebelumnya saya udah pernah coba juga. Kita kayaknya ngobrol sambil cemil-cemil aja kali Pak ya. Silakan. Silakan. Kalian nggak usah ngiri guys, kalau mau ya cobain aja langsung sini. Produk dari buah stroberi, pohon stroberi. Nah ini dipasarkan di Jakarta juga masih sama. Baru-baru ini temenin saya dong makan. Ya silakan. Gimana? Ya. Nggak apa-apa nggak? Terus? And mulai ya. Ini rasanya beda sama yang lain. Beda. Manis ini. Nah, saya juga udah diajarin cara makannya sama Mas Irwan sebelumnya, yang harus buka dulu makannya dari atas di sini sampai bawah dan manisnya itu di sini. Ya. Betul ya. Nah, ini kan ya Pak ya, yang ada yang bentuknya kecil, ada yang bentuknya besar, tuh malah ada yang besar banget. Ya walaupun merah semua tuh pasti kan ada perbedaan Pak. Kenapa ini yang lebih kecil, ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar? Itu gimana Pak? Untuk menentukan grade. Nah, ya. Kalau yang paling besar itu masuk grade A. Itu ada grade B, terus C itu masuk ST atau sutiran itu. Untuk yang sutiran itu biasanya sama Pak Yitno itu dibuat sele.
Jadi stroberi ini ukurannya itu berdasarkan ada tingkatan-tingkatannya. Ya, betul. Yang dijadikan selai itu yang kecil, yang besar Pak? Atau yang Yang bagaimana? paling kecil, grade C. Grade C yang paling kecil itu dijadikan selai. Cuma tetap bisa dikonsumsi tentunya Pak Ya, langsung betul. ya. Kalau melon Pak, saya baru lihat produknya sih, baru lihat Nah. hasil panennya sih. Ini hasil kebun Bumi Aji, Purwokerto Farm. Farm Bumi Aji. Manis sih pasti ya. Ya, Saya nggak manis. penasaran nih buat saya belah nanti. Ini tuh dalamnya melon itu kan ada banyak warna ya Pak. Setahu saya, setahu saya yang saya tahu itu ada banyak warna. Ada yang melon berwarna kuning, ada yang warna hijau, atau yang agak-agak bule-bule putih-putih itu. Kalau ini nih dari Purwokerto Farm itu warnanya Kalau apa? ini memang melonnya khas Mas Isam. Ini melon tipe melon Sakata Glamour. Tadi memang tipe Jepang. Melon Jadi Oke. kulitnya itu ada net, jarinya lebih tebal, terus dagingnya itu agak kenyal, terus warnanya oranye. Itu memang khas tipe Jepang. Warnanya oranye. Ya, daging. Oh, agak kenyal, mungkin juicy ya. Ya, Ada betul. istilahnya gitu ya, juicy. Nah, mungkin kalau dari segi bentuk Pak, ini kan kelihatan agak kecil ya dibandingkan melon-melon yang biasa. Ya saya lihat di pasar biasanya. Iya, iya. Walaupun kecil, cuma lebih manis apa bagaimana Pak? Itu break kadar kemanisannya itu lebih manis dari dibanding lainnya. Karena apa? Kita dipengaruhi ketinggian. Betul. Ketinggian, ada iya, dingin, ya, itu faktor. ada apa Ini, itu, pendukung. ada panas, itu Ah. mempengaruhi rasanya. Oh, biar kata kecil ya guys ya. Ya. Ternyata manis banget. Buat kalian yang mau coba, yang dekat di daerah sini boleh langsung coba di sini, atau yang di daerah Jakarta bisa langsung ke Aeon atau Jakarta Ici. Ya, betul. Selain itu ada Pak di Jakarta? Untuk Food hall kah atau apa itu? untuk yang baru-baru ini kita ke food hall. Food hall. Ya. Oh iya. Di food hall juga di Jakarta. Kalau nggak salah itu diadakan di PIK pada tanggal 14 bulan ini lah ya, September Ya. lah ya. Mungkin teman-teman bisa ke sana. Saya penasaran Pak. Ya, Mau saya silakan. belah nanti. Nah, oke Pak. Satu pertanyaan terakhir mungkin Pak ya. Iya. Harapan Pak Said untuk petani-petani muda di Indonesia atau anak-anak muda yang mau terjun ke dunia pertanian, harapannya dari Mas Said itu untuk mereka bagaimana Pak? Harapan saya itu untuk anak-anak muda generasi sekarang itu bertani itu pekerjaan yang mulia. Jadi harus kita lakukan dengan senang hati, dan itu pun bukan menjadi pilihan hidup terakhir, tapi harus. Iya, seperti yang Bapak bilang, petani adalah tangan awal ya Pak ya, untuk pangan di kita di Indonesia itu Pak ya. Oke, udah banyak banget yang kita obrolin, ada banyak banget yang udah kita bahas, tentunya juga kita dapat pengalaman baru dari Bapak, kita juga dapat informasi baru, khususnya di bidang pertanian dan di Purwokerto Farm ini. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Mas Isam. Saya sangat beruntung nih bisa berkunjung ke sini, bisa langsung coba produk ya Purwokerto, bisa coba langsung hasil panen Purwokerto. Terima kasih sekali lagi. Oke, langsung aja closing ya Pak ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Stay tune terus channel Purwokerto Indonesia untuk melihat podcast lainnya, khususnya di serial Bincang-Bincang Purwokerto. Tentunya dengan narasumber-narasumber yang nanti gak kalah hebatnya, yang cukup menginspirasi untuk kita. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Atau punya pertanyaan bisa langsung diisi aja di kolom komentar. And see you guys.